Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu kembali dengan saya ya dalam mata kuliah Etika Bisnis. Pada kesempatan ini kita akan membahas di pertemuan ke-10 ya, pertemuan ke-10. Nanti bagi saudara-saudara yang kurang jelas barangkali dalam penyampaian materi ini, nanti silakan saudara menyampaikan pertanyaan, disampaikan ke Purjianto 295, maaf, saya ulangi, ke purjianto295@gmail.com ya. Email yang masuk nanti pasti akan saya balas dengan secepatnya ya, dengan segera. Baik, kita akan bahas kali ini pertemuan ke-10 yaitu hubungan pelaku bisnis dengan pemerintah. Ya. Ini sebuah hubungan yang harus terjalin antara pemerintah dengan para pelaku bisnis, karena pemerintah adalah pihak yang membuat aturan-aturan, ya, undang-undang dan lain sebagainya, dan para pelaku bisnis adalah para pelaksana, ya, yang nantinya di lapangan mereka dapat melakukan bisnisnya itu sesuai dengan aturan main, aturan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, kita lihat dulu peran pemerintah dalam kebijakan publik ya, atau kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan umum yang mempengaruhi segmen substansial warga negara. Ya, jadi publik adalah merupakan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan umum yang mempengaruhi segmen substansial warga negara. Nah, dalam hal ini pemerintah juga diharapkan memberikan keamanan ekonomi. Keamanan ekonomi termasuk di dalamnya adalah kestabilan harga-harga, ya, kemudian kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, ya, terutama dolar Amerika. Nah, ini pemerintah harus memberikan keamanan ya, dalam hal ekonomi. Kemudian layanan sosial dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial yang membutuhkan tindakan kolektif ya, atau tindakan bersama. Nah, layanan sosial ini bentuknya bermacam-macam ya. Bisa pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat golongan miskin ya, dengan bentuk-bentuk skema ya, seperti misalnya yang kita kenal dengan bantuan langsung tunai misalnya ya, BLT, atau subsidi gaji untuk karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan ya, yang gajinya mungkin di bawah 5 juta. Kemudian misalnya dengan memberikan bantuan-bantuan sembako ya. Kemudian misalnya dengan memberikan layanan-layanan gratis dalam hal pengobatan ya, atau pelayanan kesehatan. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk layanan sosial ya, yang diberikan pemerintah untuk warga negara. Nah, jenis-jenis kebijakan publik itu apa saja? Yang pertama adalah kebijakan ekonomi ya.
Kebijakan ekonomi ini menyangkut kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini mengacu pada pola perpajakan dan pengeluaran yang dimaksudkan untuk menstimulus atau mendukung ekonomi. Ya, jadi regulasi perpajakan ini menjadi sangat penting karena ini akan mendukung daya beli masyarakat, kemudian juga akan mendukung produktivitas perusahaan, pengusaha atau produsen, ya, karena dengan pajak yang wajar gitu ya, masyarakat, kemudian para pelaku usaha, pelaku bisnis tentu tidak akan merasa keberatan. Ya. Nah, istilah kebijakan moneter mengacu pada kebijakan yang berpengaruh terhadap penawaran, kemudian permintaan. Nah, penawaran permintaan ini termasuk di dalamnya adalah bisnis antar negara, ya. Jadi lintas negara, kemudian nilai mata uang suatu negara yang berpengaruh terhadap bisnis dan masyarakat. Nah, nilai mata uang suatu negara yang paling berpengaruh terhadap rupiah adalah dolar Amerika, ya. Sehingga pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, tentu kebijakan moneter itu banyak dampaknya. Yang pertama, tentu berimbas ke daya beli masyarakat. Ya. Daya beli masyarakat akan naik, ya, jika kebijakan moneternya itu baik, ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh regulasi lain, ya, atau situasi politik lain, ini juga akan berpengaruh terhadap kebijakan moneter. Kemudian stabilitas dan nilai tabungan. Nah, bunga pinjaman, ya, di bank itu juga harus stabil, ya, artinya diusahakan tidak mengalami gejolak yang signifikan sehingga memberatkan masyarakat, ya, memberatkan kreditur, ya. Nah, kemudian nilai tabungan juga demikian, ya. Ini diharapkan dapat stabil, ya, tidak mengalami penurunan yang tajam, ya, sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk menyimpan uangnya di lembaga-lembaga keuangan, ya, terutama di bank. Nah, dari dampak kebijakan moneter ini tentu akan meningkatkan kepercayaan terhadap investor, ya. Nah, investor untuk datang menanamkan modalnya itu tentu akan melihat kebijakan keuangan di suatu negara, ya. Apakah mereka memutuskan akan berinvestasi atau tidak? Salah satu yang dilihat adalah kebijakan keuangannya. Karena apa? Karena nanti ini akan bersangkut paut dengan pengembalian pinjaman, ya, kemudian kestabilan ekonomi yang lain dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kebijakan pajak. Menaikkan atau mengurangi pajak pada bisnis dan perorangan. Menaikkan yang sangat di luar rasional ini tentu akan memberatkan para pelaku bisnis, ya, dan juga para konsumen atau perorangan, karena dengan adanya pajak-pajak, ya, misalnya PPN itu akan memberatkan masyarakat karena setiap transaksi, ya, tentu mereka akan dikenakan pajak PPN. Nah, kenaikan pajak itu tentu akan mengurangi daya beli. Ini dampaknya. Nah, ketika daya beli turun, implikasinya adalah kenaikan upah. Nah, ketika kenaikan upah, maka berimplikasi ke perusahaan. Perusahaan mau tidak mau dia harus berpikir bagaimana untuk menaikkan gaji karyawan. Namun perusahaan juga harus
realistis melihat kondisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Nah, sehingga kebijakan pajak ini sebenarnya bisa multi efek, ya. Sehingga bisa multi efek, bisa kemana-mana dampaknya ini. Termasuk misalnya biaya pendidikan menjadi mahal, ya, terutama biaya pendidikan yang di negara lain, ya. Nah, ini juga akan memberatkan masyarakat yang memiliki anak-anak sekolah atau kuliah di luar negeri. Nah, kebijakan subsidi ini tentu yang diharapkan oleh masyarakat, ya, seperti misalnya subsidi transport, ya, atau bahan bakar minyak, kemudian alat-alat dan bibit pertanian, ya, subsidi biaya sekolah, ya, misalnya dengan dana BOS, ya, kemudian bantuan-bantuan UMKM, ya, misalnya. Nah, ini tentu sangat diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan sosial. Menyangkut layanan pendidikan, ya, kemudian layanan kesehatan. Dua-dua ini adalah hal yang menjadi urgent di tengah masyarakat, ya. Kenapa? Karena dua ini mau tidak mau harus dilakukan, ya. Orang sakit itu harus berobat dan orang itu harus sekolah. Nah, dua hal ini menjadi kebutuhan yang sangat primer di masyarakat, ya. Sehingga pemerintah diharapkan memiliki kebijakan sosial yang tepat sasaran, ya, tepat guna, ya, efektif serta efisien. Nah, sekarang pengaruh pemerintah pada kalangan bisnis. Pendekatannya adalah persuasif, yaitu untuk melindungi produk dalam negeri. Pemerintah menganjurkan agar kalangan bisnis tidak menaikkan harga produksi, harga daya saing dalam negeri menjadi kuat. Nah, sekarang problemnya itu kita dibanjiri barang-barang dari negara luar, ya, yang harganya itu sangat rendah. Nah, ini menjadi problem tersendiri, ya, bagi pemerintah. Nah, produk-produk terutama dari Tiongkok, ya, itu kan merajai bahkan hampir di semua kebutuhan rumah tangga, ya, mulai alat-alat dapur hingga perlengkapan, kemudian perlengkapan rumah, ini hampir-hampir didominasi oleh produk-produk dari negara luar, ya. Kemudian pemerintah menetapkan standar, ya, standar harga dan standar upah. Standar harga ini ditetapkan dengan cara yaitu mencantumkan harga eceran tertinggi atau head, ya. Jadi harga eceran tertinggi atau head pada produk-produk tertentu, ya. Terutama misalnya obat-obatan itu ada harga-harga eceran tertinggi, ya. Termasuk misalnya produk konsumsi seperti gula, ya, itu juga ada head-nya, ya. Di setiap daerah itu bisa berbeda-beda. Kemudian juga menetapkan standar upah untuk karyawan. Nah, ini standar upah ini tergantung dari masing-masing pemerintah daerah, sehingga setiap pemerintah daerah ini bisa berbeda-beda standar upahnya, ya. Nah, di Jawa ini relatif lebih murah dibanding di wilayah-wilayah seperti Sumatera dan Indonesia bagian timur, ya, yang tarif upahnya relatif lebih tinggi. Nah, kemudian pemerintah juga melakukan tekanan atau paksaan dengan cara memberi sanksi untuk perusahaan yang melanggar, ya. Melanggar ini banyak hal, ya. Melanggar lingkungan, melanggar undang-undang, melanggar perpajakan dan sebagainya. Pemerintah dalam hal ini melakukan intervensi, ya, melakukan tekanan dan paksaan. Kemudian menghilangkan hak memperoleh subsidi atau sebagai pemasok.
fasilitas bidang perpajakan. Kredit pajak diberikan kepada perusahaan yang mengutamakan kegiatan padat karya. Padat karya ini adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja, ya. Jadi misalnya pembangunan waduk, ya, pembangunan jalan, ini bisa melibatkan masyarakat dengan sistem padat karya. Kemudian pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada pengusaha, ya, di bidang perkreditan, ya, kemudahan mengajukan kredit, ya. Nah, kalangan bisnis ini tidak hanya di kalangan bisnis yang sudah mapan, ya, tetapi juga untuk kalangan-kalangan bisnis di sektor-sektor usaha kecil dan menengah. Nah, ini diberikan kemudahan perkreditan. Ya, contohnya misalnya kredit-kredit yang diberikan oleh bank-bank BUMN, ya. Nah, ini banyak kredit yang diberikan dengan bunga-bunga yang sangat kompetitif, ya. Mungkin saudara nanti bisa mencari contoh-contohnya, ya, contoh-contoh bentuk skema kreditnya. Oke, saya rasa ini dulu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Silakan pertanyaan dapat disampaikan melalui email purjianto295@gmail.com. Ya, kita ketemu lagi di materi pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.